Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Pasirojudin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan teman-teman saya di dalam video ini untuk menampilkan tugas kelompok pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, yaitu video pembelajaran tentang RPP Project 2. Tutornya adalah Ibu Dr. Cucu Setiana. Pada kelompok kami, di kelompok kami itu ada anggotanya, itu ada Ibu Dede Jaida, ada Ibu Ismatun Niswa, ada Ibu Yulia Muslimah, ada Ibu Alisi Arila, ada saya sendiri Ridho Pasirojudin, ada Ibu Ina Inayah, dan ada Ibu Is Ismayan. Pada video kali ini di sini ditampilkan hanya contoh untuk video pembelajaran RPP Project 2 untuk kelas atas, yakni di kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan, memperlihatkan potongan-potongan, cuplikan-cuplikan dari beberapa yang ada di dalam RPP Project ini, yaitu yang ada di dalam project kelas atas. Nah, langsung saja yang pertama akan dilakukan pendahuluan terlebih dahulu oleh Ibu Iis Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan baca doa. Alhamdulillah, ya kalian semua juga ibu. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Masih semangat? Semangat pagi ya. Karena masih segar. Pada mandi belum? Udah. Kalian belum mandi? Udah sarapan belum? Udah mandi, udah sarapan. Pasti badannya segar. Sudah ada energi untuk memulai belajar. Terus jajan? Tenang, berarti bakalan harus penuh. Karena kantor konsentrasi untuk belajar. Nah, pembelajaran kali ini kita akan pembelajaran terpadu, terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia, PS, juga IPA. Teman-teman, pembelajaran kali ini siswa mampu menceritakan kehebatan suatu cita-cita. Kalian kan pasti tentunya setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda. Yang ketiga, setelah kalian diskusi nanti tentang cita-cita masing-masing, kalian bisa mengidentifikasi manfaat cita-cita kalian itu di masyarakat untuk apa. Misalkan mau jadi dokter, manfaatnya nanti bagaimana, ya. Terus yang keempat, kalian mampu menjelaskan manfaat cita-cita kalian itu bagi manusia, alam, budaya, dan ekonomi. Nah, kemudian kalian melakukan praktik IPA, yaitu tentang bunyi. Nanti kalian akan membuat trompet. Yang keenam, dari hasil praktik tadi kalian bisa mengetahui sifat bunyi serta manfaat dari bunyi tersebut. Untuk bahan praktik kalian sudah membawanya? Nah, ya. Bagus, nanti di pelajaran berikutnya. Untuk sekarang yang pertama adalah kita dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompoknya berdasarkan baris ke belakang. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalian tanyakan kepada teman-teman sekelompok kalian tentang cita-cita masing-masing. Misalkan ini Reza menanyakan cita-cita Azril. Zaki cita-citanya apa? Zaki nanya ke Reza. Kalian satu baris ini harus tahu cita-cita masing-masing dari teman-teman kalian. Nah, sekarang silakan dibuka buku tulisnya. Lalu kalian diskusi menanyakan cita-cita teman-teman kalian. Tidak perlu keluar dari bangku ya, karena kelompoknya sebaris-sebaris.
Hai Farah, cita-cita kamu menjadi apa? Aku menjadi dokter anak. Kamu memilih menjadi dokter? Pesanku menjadi dokter anak ingin menyembuhkan anak-anak yang sakit menjadi sembuh kembali. Cita Ainun apa? Cita-citaku ingin menjadi guru IPS. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena ingin mengajari murid-murid belajar IPS. Tuh jadi bu guru dong. Iya. Asik dong. Ya, anak-anak, tadi kan kita belajar tentang cita-cita. Berarti sudah pada tahu masing-masing cita-citanya? Nah, berarti tadi cita-cita itu pelajaran tentang bahasa dan IPS. Sekarang kalian tahu nggak tentang IPA? Oh, maksudnya tentang bunyi. Pernah belajar tentang bunyi? Apa itu bunyi itu? Bunyi itu dari apa biasanya? Dari kita yang pernah ditiup? Trompet, apa lagi? Trompet. Bunyi itu apa? Bisa dengan drum mungkin terdengar apa? Seruling. Yang seruling ya. Kalau yang ditiup seruling apa lagi? Ditiup? Gitar. Apa lagi ya? Nah itu cita-cita yang cita-cita. Oh, alat bunyi yang sudah kalian ketahui tentang masuknya ke dalam materi IPA. Apakah kalian tahu tidak? Pernah kalian mendengar bagaimana bunyi atau benda? Bunyi suatu benda, pernah? Apa itu namanya? Alat apa benda tersebut? Yang mengandung bunyi tadi? Yaitu suling atau trompet. Terus, bisakah kalian menirukan suara bunyi yang pernah kalian dengar? Bisa. Seperti apa? Trompet tadi kan? Nah, terus benda apa saja yang menghasilkan bunyi? Oh, tadi kan ada yang tiup apa? Trompet, suling, drum bisa menghasilkan bunyi? Gitar. Terus apa lagi? Angklung, ya itu banyak sih benda-bendanya. Anak-anak, sekarang ibu akan membagi kelompok untuk membuat benda yang menghasilkan bunyi, yaitu trompet. Akan dibagi menjadi 4 kelompok per baris saja, kelompok Julka, kelompok Jaki, kelompok Ainun, dan kelompok Izni. Bahan-bahannya sudah pada dibawa? Yang seperti ini daun pisang? Sudah. Silakan kamu bikin sebegini, tapi ini digunting berbentuk persegi panjang dan tidak ada yang sobek di tengahnya. Cari yang polos, yang mulus. Yang masih mulus, jangan yang sobek tengahnya, ya. Siap? Ibu, apakah bentuk trompetnya persegi atau persegi panjang? Ya, bentuknya persegi panjang. Lihat, asal persegi panjang saja itu sudah cukup untuk membuat trompet, ya. Ini caranya ini seperti ini, digulung ya, dan ditiup. Perwakilan dari semua kelompok ke depan, ya. Sikap duduk rapi. Simpan dulu. Anak-anak, tadi kan kalian sudah dikasih tugas untuk menanyakan dan menuliskan berbagai cita-cita teman kalian. Apakah sudah? Berikutnya, Bapak ingin dari perwakilan setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan atau memberitahukan cita-cita teman kalian itu apa saja. Mengerti? Ya, silakan. Teman, nama saya Alia. Saya mempunyai teman bangku bernama Dahlia.
kelompok Neng Amira sudah menceritakan salah satu temannya cita-citanya yang menjadi guru. Untuk selanjutnya kelompok Neng Ainun, silahkan Neng Ainun. Hai, aku dari kelompok 2. Nama aku juga Siti Ainun. Bernama Syakira, cita-citanya menjadi perawat. Alasannya untuk menangkap penjahat. Berikutnya silahkan untuk kelompok Ajil dan kelompok Faisal ke depan menceritakan cita-cita temannya apa. Nama saya Ajil dari kelompok 3. Ajil dan nama teman saya Akil dan bercita-cita ingin menjadi pemain bola. Alasannya bisa masuk klub nasional. Nama saya Faizal dan nama teman saya Fajri. Jadi bercita-cita jadi pemain sepak bola dan seperti Lionel Messi. Sekian dari 4 kelompok. Sekarang semuanya tepuk tangan dulu. Untuk perwakilan kelompoknya silahkan untuk duduk kembali. Duduk kembali. Tempat masing-masing. Dari proyek kali ini bisa didapatkan yang pertama proyek yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan pelajaran apa yang tadi yang trompet? Pelajaran IPA. Nah, semoga dari pembelajaran terpadu ini kalian bisa belajar bahwa yang namanya proyek itu bisa memadukan beberapa pelajaran. Nanti berikutnya kalau ada waktu lagi kita buat lagi proyek untuk belajar tentang pembelajaran terpadu. Di pertemuan tadi kita sudah membahas tentang proyek yang berhubungan dengan 3 mata pelajaran. Nah, Bapak ingin membahas, coba tadi dari pembuatan trompet yang sudah kalian buat. Jadi yang namanya trompet itu kan ditiup ya. Nah, menghasilkan apa? Bunyi mempunyai sifatnya itu merambat. Kenapa sifatnya merambat? Karena ketika suara yang dihasilkan dari tenggorokan kita itu melewati apa tadi yang ditiup? Trompet, sehingga menghasilkan suara trompet. Nah, itu untuk mata pelajaran IPA. Nah, jangan berbicara ketika Bapak sedang menerangkan. Nah, ketika tadi kalian sudah bertanya tentang cita-cita teman kalian, simpan mainannya, bisa dengarkan Bapak bisa. Nah, dengarkan. Jadi ketika kalian sudah membuat catatan tentang cita-cita teman kalian, itu berguna agar kalian nanti bisa tahu kedepannya kalian mau jadi apa. Makanya berbeda-beda, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi TNI, Polwan, polisi, apalagi presiden, arsitek, pemain sepak bola, apalagi akpol, polisi sama. Jadi ya cukup. Jadi bermacam-macam yang namanya cita-cita itu. Nah, yang terakhir apa? Kalian di dalam pelajaran bahasa Indonesianya, maksudnya yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesianya, jadi kalian itu belajar berkomunikasi dengan teman kalian. Nah, untuk yang berikutnya, untuk minggu depan nanti kita pelajari dan buka ya di bukunya tentang apa? Tentang pembelajaran proyek yang berikutnya. Nanti tugasnya yang tadi sudah Bapak nilai per orangnya. Jadi untuk penilaiannya bersifat afektif ya. Afektif itu sikap kalian. Untuk tugasnya nanti kalian di rumah
tanyakan pekerjaan ayah kalian apa, nanti bisa tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa tahu jenis profesi yang dikerjakan oleh orang tua kalian. Mengerti? Mengerti. Untuk pembelajaran proyek kali ini Bapak cukupkan sekian. Coba KM untuk namanya apa? Berdoa. Coba doa akhirul majelis. Sekian dari pembelajaran proyek kali ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmu, hikmah, manfaatnya, serta pembelajaran yang lainnya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.